Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya memberikan tema khotbah pagi hari ini adalah menertawakan iman. Itu terdapat di dalam Kejadian 21 ayat 6. 2, 3. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Silakan dulu. Tertawa merupakan ekspresi manusia ketika mengalami hal yang aneh, lucu atau gembira. Itu tertawa. Jadi, saudara, pada waktu kita selesai acara dari kebun raya, mungkin ada 2-3 kali Ibu Gembala ini buka itu hasil syutingan di IG maupun di FB. Tertawa sendiri dia. Apalagi lihat gaya-gaya kalian. Aduh, saya saja memang tertawa. Saya lihat memang aneh-aneh. Ini bagus sekali. Jadi itu merupakan satu ekspresi. Saya kira itu pohon-pohon di kebun raya hampir tumbang semua gara-gara suara kita paling kencang. Ya, untung pas pampres tidak datang karena kayaknya Elsa Day menggoncang. Tapi itulah penting kenapa kita suka ada kuis, suka ada hal-hal yang baik. Jadi tertawa itu merupakan sebuah ekspresi manusia ketika mengalami hal yang aneh, lucu, atau gembira. Namun ada tertawa yang bersifat sinis, meremehkan, seperti yang terjadi kepada Sarah. Apa yang Sarah lakukan ini adalah tertawa meremehkan, sinis dia. Jadi saudara, ada dua tertawa. Ada orang tertawa terbahak-bahak, hahaha. Tapi ternyata ada tertawa orang, dia tidak akan terbahak, tapi tertawa, rasain dulu. Nah, itu adalah tertawa yang meremehkan, yang sinis, yang terjadi kepada Sarah. Sarah tertawa karena mendapat janji profetik memiliki anak di usia yang menopause, yaitu kondisi yang sudah tidak memungkinkan seorang wanita dapat memiliki anak. Itulah yang disebut bergumul di dalam iman. Tetapi ketika datang berita itu kepada Sarah, Sarah tidak menerimanya dengan iman. Tapi Sarah itu, dia tertawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Sarah tertawa? Karena Sarah berpikir, nggak mungkin. Saya kan sudah menopause. Tidak mungkin akan mendapat seorang anak. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa Sarah ini begitu ragu? Karena Sarah pikir, secara logika, saya sudah tua. Saya sudah menopause. Nggak bisa apa-apa. Tetapi dengarkan saudara, logika, fakta harus tunduk pada perkataan firman Tuhan. Amin. Sekalipun memang waktu kita dicek oleh dokter dan dokter katakan, kamu sudah stadium 3. Kamu sudah stadium 4. Itu logika, itu fakta, memang fakta. Tapi dengarkan baik, bahwa logika, fakta harus tunduk pada perkataan firman Tuhan. Sarah ini, dia tertawa, memang karena logika dan fakta menunjukkan tidak bisa punya anak. Tetapi logika dan fakta ini bisa dikembalikan keadaan itu
oleh kuasa Tuhan. Salah satu anak pendeta yang ada di Caruban, kurang lebih mungkin ada 10 tahun pernikahan atau 12 tahun. Dari pernikahan mereka tidak mempunyai keturunan. Tapi waktu mereka ke dokter bilang, istrimu sangat sulit untuk mendapatkan keturunan. Mereka sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, minta, Tuhan, sudah pernikahan lama kami tidak diberikan seorang keturunan. Tapi lihat, lewat waktu demi waktu, akhirnya apa kata dokter, dia tidak bisa mengandung. Itu fakta. Tapi kuasa Tuhan terjadi. Tiba-tiba istrinya itu telat 1 bulan, 2 bulan. Dia pikir ini biasa. Tapi ketika dia kontrol ke dokter, dokter menyatakan ada terjadi pembuahan, ada janin di dalam kandungan. Lihat bahwa fakta, logika itu harus tunduk pada perkataan firman Tuhan. Memang tidak masuk akal. Musa pada waktu dia melihat laut terberau di depan, laut terberau, sama-sama katakan, laut terberau. Didengar baik ya, laut terberau begitu besar. Dia lihat kanan kiri, gunung, belakang, tentara sedang mengejar mereka. Tapi apa yang mustahil bagi manusia? Tuhan bilang, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Itu Tuhan suruh untuk pukul. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan bilang, angkat tongkatmu, pukul itu ke laut itu. Maka itu terbelah dan menjadi campur. Ternyata tidak masuk di akal kan? Mana mungkin laut? Tapi itulah perkataan firman Tuhan. Daud bisa mengalahkan Goliat dengan lemparan batu. Waktu Daud ketemu Goliat, nah ini dia. Goliat tertawa, sinis, tertawa meremehkan, betul ya? Goliat kan bilang gini, aku lengkap dengan persenjataan, terus kamu datang, masa cuma bawa batu, gitu kan? Tidak masuk di akal. Karena orang yang mau berperang, dia harus punya persenjataan, punya baju yang melindungi dia. Waktu Daud ini dikasih pakai baju perang, ya, dia bilang apa? Aduh, nggak usah, keberatan ternyata. Berat loh itu baju. Dia bilang nggak usah. Padahal baju perang itu untuk melindungi dia dari kalau ternyata dia kena parang dari Goliat, itu besi itu bisa menahan sehingga dia tidak luka. Tapi Daud bilang, lepas saja. Ini bikin berat saya. Kenapa Daud begitu berat? Karena dia tahu bahwa dia percaya pada Tuhan. Dia mau berserah sama Tuhan. Disinilah saya belajar bahwa apa yang menjadi, mungkin kita merasa bahwa ada pelindung, ada backup, ada yang melindungi kita dengan baju perang. Tapi Tuhan mau. Yohanes, lepaskan itu semua. Kalau kamu mau melihat mujizat Tuhan, lepaskan itu semua. Amen. Lepas. Kamu cuma bawa batu yang
sekalipun Goliat meremehkan. Goliat bilang, anjingkah aku ini? Ya kan? Karena dia bawa batu. Tertawa sinis dia. Tapi begitu dengan Goliat berdiri, maka Daud mengambil batu, mulai dia putar. Sebetulnya diputar begitu. Kok bisa ya? Pas kena di dahi daripada Goliat. Saya percaya itu karena campur tangan Tuhan. Dan Daud percaya kalau dia sungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhan kasih kemenangan. Jadi logika, lihat sesuatu yang besar, Goliat yang besar, tidak mungkin, memang tidak mungkin. Jadi fakta, logika harus tunduk kepada perkataan firman Tuhan. Lazarus yang mati waktu Yesus datang, Maria dan Marta bilang, sudah mati, sudah berhari-hari dia. Kalau kamu mau datang, justru pada saat dia sedang sakit, itulah kamu datang. Tapi ini sudah dikuburkan. Yesus bilang, dia tertidur. Antarkan aku ke kubur dan buka batu yang menutupi kuburan ini. Dan dia berkata, Lazarus, bangkit dan berjalanlah. Suara itu berkuasa sehingga Lazarus yang dibungkus itu tiba-tiba dia bangkit dan dia berjalan turun. 5 roti 2 ikan. Fakta mengatakan tak cukup ini 5 roti 2 ikan. Ini begitu banyak ini. 5.000 orang ini. Nggak cukup ini makanan 5 roti 2 ikan. Tapi Yesus bilang, sini 5 roti 2 ikan. Dia ambil, dan yang saudara harus yakin, apa pelajaran dari ini? Yesus ambil itu 5 roti 2 ikan. Dia angkat. Belum dia bagikan, tapi dia serahkan. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Yesus berdoa supaya yang makan 5 roti 2 ikan, mereka kenyang dan mereka diberkati Tuhan. Tandanya apa? Ternyata apa yang ada pada kita, sekalipun itu kecil, tapi pada waktu kita mengangkat, serahkan sama Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan. Ingatkah saudara dengan cerita janda di Sarfat dengan Elia? Cuma segenggam tepung. Janda ini berkata, saya makan dengan anak saya makan ketika kami buat ini. Maka besok kami sudah tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Mungkin kami mati. Tapi Nabi ini berkata, tolong buatkan roti itu terlebih dahulu buat saya. Apa yang kita anggap mustahil, apa yang kita anggap tidak mungkin, fakta, tapi Tuhan berkata lain. Pergumulan antara iman dan kenyataan sering terjadi dalam hidup orang percaya, karena iman yang memang bergerak di atas logika. Jadi begini ya, iman itu bergerak di atas kita dan di atas logika kita. Ini logika kita. Maka di atas ini adalah iman. Bergerak di atas logika. Melihat yang tak terlihat, meyakini yang belum terjadi, dan penundukan nalar kepada firman Allah. Jadi kita meyakini yang tidak terlihat. Kan kita suka nyanyi, apa yang tak pernah dilihat mata,
yang tak pernah didengar telinga. Itu iman itu bergerak begitu. Sekalipun nalar kita, ini begini, tapi itu harus tunduk kepada firman Allah. Kadang tanpa disadari kita menertawakan apa yang sudah kita imani, tapi kita sendiri yang tertawa. Bagaimana itu maksudnya, Pak? Kita sudah doa, ya, setelah amin, kita mempertanyakan, betul nggak ini? Betul nggak ini Tuhan? Jangan-jangan cuma firasat saya. Jangan-jangan cuma halusinasi saya. Jadi kadang-kala kita menertawakan apa yang sudah kita imani. Dalam bergumul dengan iman, masih bergelut dengan keraguan. Kenapa? Kalau keraguan sama seperti Petrus bilang sama Yesus, Guru, kalau itu engkau, maka panggil saya untuk berjalan di atas air. Maka Yesus berkata, Petrus, keluar dari perahu dan berjalan. Wah, dengan gagah perkasa Petrus keluar dan dia berjalan di atas air. Jalan kan? Tapi pada waktu dia lihat gelombang di kiri kanan, dia merasakan angin yang begitu besar. Maka di sanalah kekhawatiran itu muncul, keraguan itu muncul. Dan Alkitab katakan dia masuk ke dalam air, tenggelam, dan Yesus mengangkat. Saya pikir inilah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kala Tuhan sudah berkata, sini, maju, jalan. Tapi pada waktu kita jalan, timbul keraguan karena apa? Mendengar kiri kanan, mendengar kata orang. Kenapa sih kita lebih percaya pada kata orang? Kenapa kita lebih percaya pada berita yang di kiri kanan? Kita, orang bilang, belum melangkah, kita sudah jangan. Semua itu dalam dunia usaha, dalam dunia kita bekerja, semua resiko itu ada. Betul? Orang bilang naik para layang itu dari ketinggian tinggi terus seperti burung dia begini. Orang kalau takut dia bilang jangan kalau nggak ada angin bisa nokik jatuh. Semua punya resiko, semua punya tantangan. Nah, bagaimana kita mau tahu ada tantangan kalau kita nggak jalan? Betul? Tapi kalau saya sudah tahu ini mimbar, saya lihat, nanti begini, maka saya belum melewati. Masa saya sudah tahu ini ada mimbar, saya mau terobos ini mimbar? Tidak, pasti saya akan jalan. Saya ikut ke pinggir, baru bisa saya sampai ke sana. Tapi kalau kita lihat Goliat di depan, terus kita tidak bertindak, kita pikir mampus ini besar Goliat ini. Maka kadangkala rasio kita, logika kita lah yang begitu kuat menenggelamkan iman kita. Yang tadinya kita sudah beriman sama Tuhan, akhirnya tenggelam. Iman dikalahkan sama rasio. Gak mungkin. Yang disebut dengan kemenangan iman adalah mampu bertahan untuk melihat penggenapan rencana janji Allah walau tertutup oleh paradoksnya kenyataan. Iman itu sekalipun tertutup dengan banyak hal, tapi tetap dia beriman.
Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun raja berkata harus sembah itu Pak, kami tidak mau. Mereka bilang, kamu akan dilempar ke dalam api, kamu akan dibakar di sana. Apa 3 orang ini berkata? Inilah iman, sekalipun tantangan begitu besar. Dia berkata, mereka bilang, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami tidak pernah akan menyembah patung yang raja buat. Tapi kalian akan ditaruh di perapian. Dia, Allah kami sanggup menolong kami. Yang paling menarik mereka berkata, sekalipun Allah tidak menolong kami, kami tidak pernah akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Itu luar biasa. Saya mau bilang, ada mujizat atau tidak ada mujizat, ada pertolongan atau tidak ada pertolongan, jangan pernah mundur daripada Tuhan. Jangan pernah kita kecewa. Itu namanya iman. Tapi kalau orang lain pada waktu ditaruh, kamu percaya Yesus atau percaya yang lain? Percaya Yesus, kamu mati. Kamu menyangkal Yesus, kamu tidak mati. Ini iman akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya masih percaya nggak sama Tuhan? Apa yang harus kita renungkan? Jarak antara kita sekarang dengan pengharapan itu disebut iman. Kita berharap, harapan kita contohnya ini di lampu. Di antara kita dengan lampu ini, harapan kita itu ada iman, namanya iman. Jika kita tidak menyerah terhadap keadaan yang menghimpit, berarti kita menyerah, menertawakan iman. Kita melecehkan Tuhan. Kita menganggap Tuhan lemah. Tuhan tidak adil. Kita menganggap, kenapa Tuhan buat saya begini? Baru tadi pagi saya dapat satu broadcast video, cukup bagus kan. Seorang hamba Tuhan, dia dari pedalaman Afrika sana, sudah berpuluh-puluh tahun dia dan istri melayani Tuhan. Satu ketika dia pulang, naik di sebuah kapal pesiar yang akan membawa mereka ke Amerika. Ternyata di dalam kapal pesiar itu, mereka kembali pulang, ada Presiden Amerika Serikat di situ, Theodore Roosevelt. Dia juga ada di situ. Kapal ini berlayar, sampailah kapal ini di dermaga, dan pada waktu masih kejauhan 200 meter, dia melihat ada marching band dan orang-orang begitu banyak sekali ada di pinggir dermaga itu. Dia pikir akan menjemput mereka karena mereka sudah memberitakan Injil berpuluh-puluh tahun di daerah terpencil. Tapi ternyata penyambutan itu khusus diberikan kepada Presiden Amerika Serikat yang ada di kapal itu. Waktu turun dari kapal, presiden itu disambut, dan suami istri ini, hamba Tuhan ini turun. Tidak ada satupun yang menyambut mereka. Nggak ada satupun. Dia cuma melihat, waduh, presiden itu ditaruh karpet merah, jalan di tengah, hanya karena presiden baru pulang berburu dari satu tempat. Hanya berburu loh. Disambutnya luar biasa. Sementara ini yang memberitakan Injil, yang bertahan hidup, tidak ada yang menyambut. Singkat cerita, sampai di rumah mereka,
hamba Tuhan ini dengan muka yang sangat sedih. Istrinya tanya sama dia, "Papa, kenapa kamu agak sedih?" Dia bilang, "Tuhan gak adil ya. Kenapa kita yang memberitakan Injil berpuluh-puluh tahun tidak ada yang menyambut kita, sementara presiden ini hanya pulang dari berburu binatang, dia disambut begitu meriah sekali. Kenapa?" Dalam kesedihannya, istrinya bilang, "Papa, coba Papa masuk ke kamar dan berdoa. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan." Lantas suaminya ini masuk ke kamar. Dia berdoa. Dia curahkan, "Tuhan, kenapa saya nggak disambut seperti presiden itu? Kenapa Tuhan?" Sampai dia nangis-nangis. Dia curahkan isi hatinya pada Tuhan. Lantas Tuhan bicara sama dia. Dia keluar dari kamar. Istrinya lihat ada sesuatu yang berbeda pada suami. Dia bilang, "Papa, kenapa kamu sekarang tersenyum? Kenapa sekarang mukamu berubah? Tadi yang kecewa, tadi yang begitu dengan tidak ada harapan. Kenapa kamu keluar? Sekarang mukamu bersinar, tersenyum." Dia bilang, "Aku tahu." Tuhan berkata, "Kamu kalau sudah mati, maka aku sendiri yang akan menyambut kamu. Kamu tidak perlu penyambutan dari manusia." Dari cerita ini saya berpikir sangat masuk di akal. Seringkali kita kecewa dengan kita melihat seharusnya ini orang ini dia begini sama saya. Itu manusia kan? Kita maunya dia begini. Tapi Tuhan bilang sama hamba Tuhan, "Kamu kalau mati, yang sambut kamu malaikat dan saya sendiri yang sambut kamu. Tapi mereka yang hidup di dalam kemewahan yang tidak percaya sama Tuhan, bukan aku yang akan menyambut mereka, tapi api neraka yang akan menyambut." Saudara yang dikasihi Tuhan, ini iman. Apa yang harus kita kerjakan? Mari kita tetap percaya sama Tuhan. Saya tutup khotbah dengan satu kesaksian. Hari Kamis saya dipanggil sama pemilik ruko ini. Kami jumpa di bawah. Ternyata dia bawa termasuk orang agensi yang akan jual ruko ini. Sebelum datang saya di ruangan ini, saya nyanyi-nyanyi saja. Saya doa sama Tuhan. Ternyata dengan saya nyanyi, doa, memang Tuhan mempersiapkan hati dan mental saya. Bersyukur, bersyukur. Itu aja. Waktu mereka tiba, jadi saya ngobrol dengan Pak Andi. Lantas memang ada sesuatu yang terjadi perubahan. Itulah manusia. Tapi kalau saya, ya sudah, ini rencana Tuhan. Waktu kami chatting di WA, saya bilang, "Pak, masih bisa ya kami pakai ruko itu sampai terjual?" "Oh iya, nanti sampai terjual boleh Bapak pindah." Tapi hari itu kemarin, "Pak, sudah harus siap-siap ya." Waduh, dia ngomong gitu. Terus saya pikir, ya sudah. Agensinya langsung pasang itu di Pak. Terus saya tanya, "Berapa ini ruko dijual?" 7M. Salah dengar lain. Waktu selesai,
Saya pulang. Ibu gembala sudah lihat raut muka saya, memang agak berubah. Tapi dia juga tidak berani mau tanya. Saya bilang, tunggu dulu, saya minum dulu. Harusnya sudah jam makan saya, cuma ketemu mereka sini jam 1, itu jam 2 belum makan belum siang. Kenapa saya kuat? Saya tahu karena Tuhan yang kasih kekuatan. Sampai di rumah, dia juga tidak berani bertanya. Begitu ibu-ibu, kalau kalian lihat suamimu punya masalah, jangan langsung wah, Pak John langsung mengaminkan. Jangan, tunggu timing yang pas. Saya datang, saya minum air. Kebetulan dia ada bikin kue. Dia bilang makanlah kue. Rasanya mau makan kue, saya tidak ada nafsu. Lantas, saya makan aja lah. Dia udah bikin, duduk. Dia tidak bertanya, tapi saya tahu dia sedang menunggu apa pembicaraan saya. Lantas saya juga nggak mau. Saya panggil 2 putra kami, duduk. Karena yang antar saya ke sini Stephen. Saya bilang, William sih, suami sih. Saya cerita semua. Saya lihat, saya cerita. Begini. Lantas saya lihat raut muka mereka. Saya sebagai kepala keluarga harus kuat. Jangan sudah lemah semua jadi lemah. Bahaya ini. Kita harus kuat. Saya bilang sama mereka, jangan takut, percaya aja. Ini kan masih ada beberapa hari lagi. Semenit pun Tuhan masih bisa merubah keadaan yang tidak mungkin terjadi. Akhirnya masuklah mereka 2 ini ke kamar. Tinggal kami berdua. Disitulah saya, walaupun laki-laki tapi pecah juga saya. Nangis saya. Sedang Tuhan baru selesai 23 tahun kami. Kok begini ya? Bu Ami cuma sambil nangis. Sabar. Hari Kamis, memang di situ saya lemah sekali. Saya cuma doa aja, Tuhan. Di hari Jumat, saya jadi kuat. Dia yang tidak bisa tidur. Terus saya bilang gini, gampang gitu, 7M sebentar lagi datang sama kita. Diam saja. Saya tidak mau dia tidak bisa tidur kan. Ke kiri kan, tidur aja. Kita tidur. Malam dia yang tidak bisa tidur, saya yang tidur. Ngorok juga. Dia bilang, kamu jam 1 saya lihat ya ngorok. Terjadilah. Serahin aja sama Tuhan. Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita. Dulu kita dapat tempat ini 1 minggu sebelum kita pindah. Dapat. Maka saya bilang, sudah banyak cara Tuhan menolong kita. Hari-hari ini adalah iman kita penantian sama Tuhan. Kita mau berharap sama Tuhan, bukan berharap sama manusia. Maka saudara, iman itu harus taruh sama Tuhan. Jangan taruh sama manusia, karena kamu akan kecewa. Kecewa kamu akan hadapi. Ya. Kecewa kamu akan hadapi. Tapi kalau menaruh sama Tuhan, jangan pernah menertawakan. Mustahil ini tuh. Tapi percaya saja. 1 hari pun, saya ingat Pendeta Yakub Nahuai waktu dia kesaksian. Mereka juga punya tempat ibadah. Sudah tidak boleh di situ. Dia sudah bingung. Dia mau umumkan ke jemaat, kita mau ibadah di mana, dia bingung sekali. Lantas dia tidur, dia bilang, Tuhan, kalau memang ini kehendak Tuhan, maka aku serahkan sama Tuhan. Dia tidur, sementara 2 hari lagi dia harus umumkan kepada jemaat mereka pindah di mana. Tapi itulah cara Tuhan. Besok dia bangun, ada mujizat Tuhan terjadi. Tuhan tidak pernah biarkan. Ya, 23 tahun ini terlalu banyak kami saksikan kuasa pertolongan Tuhan, baik gereja ini
maupun di dalam kehidupan saudara yang berjemaat di sini. Saya ingat persis Ibu Merlina ini mau bangun rumah. Ya, kita doakan itu tanah. Aduh, mampu nggak? Tapi Tuhan kasih tunjukkan. Ibu Nurli waktu mau melahirkan si Kliona itu, coba dokter bilang harus berapa? 90 juta ya kalau terjadi itu tindakan. Di luar dari apa yang kita nak mampu, rasanya memang nak mampu. Tapi itulah Tuhan tunjukkan sama kita. Tuhan berkarya sama kita. Kita nggak tahu keluar kita nanti sebentar dari sini. Tuhan buat perkara yang ajaib. Banyak sekali cara Tuhan. Jadi jangan kita pernah menertawakan iman, tapi kita percaya kepada Tuhan. Berimanlah kita kepada Tuhan. Justru ya, dengan situasi begini saya mau katakan, saudara juga hadapi masalah. Itu janji-janji manis dari manusia itu akan banyak loh, menghampiri semua. Akan datang banyak menghampiri. Benar. Tapi nanti kamu akan kecewa loh. Tapi kalau berharap sama Tuhan, Tuhan tak akan kecewakan. Kita hanya berharap sama Tuhan saja. Kita hanya percaya sama Tuhan saja. Saya kemarin lagi duduk lihat ini ibadah youth anak-anak. Dari belakang Tuhan kasih saya kekuatan. Yohanes, kalau kamu bimbing baik-baik ini anak-anak ini, satu saat mereka akan menjadi hamba Tuhan, pemain musik, penyembah Tuhan, melayani di sekolah minggu. Mereka yang akan meneruskan ini pelayanan. Saya duduk di belakang, saya, iya ya. Ada perkara yang besar yang Tuhan akan kerjakan ke depan. Apa yang kita tidak tahu, Tuhan pasti kerjakan. Jadi jangan pernah kita menertawakan iman, tapi kita hanya berharap kepada Amin.